Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Mampel TV. Kali ini kita coba membahas tentang sengketa Pilpres 2024. Seperti kita ketahui, saat ini sengketa Pilpres 2024 sudah bergulir ya di Mahkamah Konstitusi dan persidangan sudah berjalan. Insya Allah tanggal 22 April ya, 3 hari lagi akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi atau akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi hasil sengketa Pilpres 2024 ini. Kalau prediksi saya, hasilnya MK akan menolak tuntutan atau permohonan tim 01 atau pemohon 01 dan tim 03 atau pemohon 02. Apa alasannya? Coba kita analisa dari kacamata hukum ya. Pertama, kita harus ketahui kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Poin ini saya pertegas, memutuskan hasil perselisihan, ya, hasil perselisihan tentang pemilu. Dan yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. Jadi, kenapa sengketa Pilpres diajukan ke MK? Karena salah satu kewenangan MK yaitu tadi memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Makanya pemohon 01 dan permohonan pemohon 02, dalam hal ini paslon 03, gugatannya namanya PHPU. PHPU itu adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Sesuai dengan kewenangan MK tadi tentang memutuskan hasil pemilihan umum, perkara pemilihan umum. Kalau kita kembali, kenapa sekarang ini perselisihan pemilihan umum diselesaikan di Mahkamah Konstitusi? Padahal ya, seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi sesuai dengan namanya konstitusi. Konstitusi itu berkaitan dengan undang-undang. Tapi sekarang, kenapa hasil pemilihan umum kewenangannya diberikan ke MK? Padahal sebelumnya kewenangan perselisihan pemilihan umum ini termasuk pilkada itu dahulunya diselesaikan oleh MA atau Mahkamah Agung. Tapi sekarang diselesaikan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Ini merujuk kepada undang-undang tentang pemilu. Nah, jadi berlakulah lex specialis derojat lex generalis. Artinya, undang-undang khusus yang bersifat khusus bisa mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Jadi apa lex spesialisnya di sini? Yaitu undang-undang pemilu yang terakhir yang disahkan oleh negara, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana sudah jelas di Undang-Undang Pemilu ini ditegaskan pokok-pokok penyelesaian tentang perselisihan pemilu, di mana pemilu itu ada 3 proses. Yang pertama, proses pra-pemilihan atau sebelum pemilihan. Yang kedua, saat pemilihan. Yang ketiga, pasca pemilihan atau setelah pemilihan. Pra-pemilihan yaitu proses tentang kelengkapan administrasi dan proses-proses yang lainnya sebagai persyaratan dalam mengikuti pemilu. Apabila dalam hal ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu. Perselisihan atau sengketa tentang masalah administrasi itu diselesaikan atau di kewenangannya ada di Bawaslu. Sementara itu tentang pelanggaran pidananya itu ada Gakundumnya. Kemudian proses saat pemilihan, ya, saat pemilihan dan
pasca pemilihan. Saat pemilihan itu ada pencoblosan, ya. Kemudian setelah pemilihan atau pasca pemilihan ada perhitungan suara. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan, itu penyelesaiannya masih diberikan kewenangannya kepada Bawaslu. Dan masalah yang timbul saat perhitungan hasil pemilihan, inilah namanya hasil pemilu, yaitu perhitungan hasil setelah pemilihan. Inilah kalau terjadi perselisihannya berdasarkan Undang-Undang Pemilu, diselesaikan, kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya mengadili perkara perselisihan hasil pemilu ini karena adanya Undang-Undang Pemilu. Kembali kita ke gugatan atau pengajuan sengketa yang diajukan oleh pasangan 01 dan 03 berdasarkan petitum yang mereka sampaikan. Petitum itu adalah tuntutan, ya. 01 menuntut satu, agar pemilihan pilpres, nah ini khusus ini, pemilihan presiden dilakukan pemilihan ulang tanpa diikuti oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya Prabowo. Ya. Prabowo boleh ikut, silakan cari wakil yang lain selain Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, didiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka, Gibran aja ya, sebagai wakil presidennya 02 atau Prabowo. Sementara itu, tuntutan atau petitum dari 03 bersama, satu, didiskualifikasi pasangan 02 itu Prabowo dan Gibran sekaligus satu paket, dan dilakukan pemilihan ulang, pemilihan presiden ulang yang hanya diikuti oleh 01 Anies dan Amin, ya, Anies Muhaimin, dan 03 Ganjar Mahfud. Kalau hal ini, ya, dari petitumnya saja, kita kembali kepada kewenangan MK, ya, kemudian undang-undang tentang pemilu, tentu kita sudah tahu petitumnya ini berwenang siapa lembaganya. Jadi menurut saya berdasarkan petitumnya ini sudah jelas bukan ranahnya MK, tapi ranahnya Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua berdasarkan dalil-dalil atau posita. Posita itu adalah alasan-alasan atau dalil-dalil mereka untuk memperkuat tuntutan atau petitum mereka. 01 dalilnya yang pertama adanya kecurangan terhadap pemilu berdasarkan TSM, ya, terstruktur, sistematif, dan masif, TSM. Yang kedua, adanya abuse of power oleh Presiden Joko Widodo terhadap pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan bansos untuk pemenangan 02. Sementara itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh paslon 03 hampir sama, ya. Kecurangan pemilu, abuse of power, kemudian penyalahgunaan, sama dalilnya. Jadi, menurut pandangan saya, berdasarkan kewenangan dari lembaga tadi, ya, yang berdasarkan konstitusi ini, kita sudah tahu dalil-dalil mereka tentu menyangkut kepada proses sebelum pemilihan, ya, dan saat pemilihan. Mereka tidak ada mempersoalkan hasil, ya, hasil dari pemilu. Sementara kewenangan MK adalah memproses hasil selisih, ya, hasil pemilu yang disampaikan, yang sudah dibacakan oleh KPU. Nah, inilah yang berdasarkan konstitusi. Kalau menurut saya sudah jelas dari kacamata hukum, ini sudah tidak sesuai dengan konstitusi, baik yang ada di Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas tuntutan 01 dan 03 sesuai dengan PHPU 01 dan PHPU 02. Jelas PHPU itu adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Agung saya yakin akan menolak tuntutan atau permohonan dari kedua pemohon ini. Sekarang jadi pertanyaannya, kalau memang MK menolak, ya, kenapa MK itu masih melanjutkan persidangan? Bahkan, ya, MK memanggil 4 menteri sesuai dengan yang didalilkan oleh 01 dan 03. Dalam hal ini, ya, kalau pandangan saya, kenapa MK melakukan seperti ini? Ya tentunya sebagai MK yang terdiri dari 9 hakim, ya, sementara yang menyidangkan adalah hakim, mereka kan manusia.
manusia ini tentu dia pasti memperhatikan lingkungan sosialnya, apa yang sedang berkembang. Artinya, untuk memuaskan para pihak. Nah, karena saat MK memutuskan putusan MK nomor 90 ya, tentang syarat wakil presiden, kan dipersalahkan di MK ini. Disorot rame-rame, tapi yang menyorotkannya dari pihak yang merasa tidak siap bertanding, merasa akan berhadapan dengan lawan yang berat. Tapi kalau mereka merasa siap bertanding, apapun putusan MK pasti tidak dipersoalkan. Jadi tentu MK ini ya mereka harus mengakomodasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak. Tapi sih kalau menurut pandang saya kurang tepat nih. MK mengakomodasi apa-apa yang didalilkan. Apalagi dari kubu 01 dan 03, ya MK proses sengketa yang di MK ini hanya dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan opini-opini mereka yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada, apalagi khusus hasil ya, hasil pemilihan ini, hasil perhitungan, bahkan hanya beropini. Khusus untuk 03 ya, di sana kan ada Pak Mahfud MD, Profesor, yang dulu adalah mantan ketua MK dan sudah berkali-kali menyidangkan persoalan sengketa pemilu, khususnya pilkada. Tapi kok ikutnya? Saya juga jadi tanda nanti saya buat ya pembahasan khusus tentang Pak Mahfud MD ini. Jadi itulah menurut pendapat saya tentang putusan MK nanti di tanggal 22 April nanti. Tapi kita harus coba berpikir dari dua sisi ya. Satu sisi tadi dari kacamata hukum berdasarkan konstitusi, coba kita berpikir juga dari sisi lain, dari sisi berandai-andai. Kan ada ini yang banyak sini, berandai-andai menggunakan perasaan, mengikuti opini. Bagaimana ya pertanyaannya? Bagaimana jika Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi? Ya, konstitusi yang dilanggar tadi adalah Undang-Undang tentang Pemilu dan kewenangan MK sendiri. Itu dengan salah satunya itu mengabulkan permohonan 01 dan 03. Intinya kan tadi ada dua permohonannya. Permohonan pertama mendiskualifikasi ya Gibran saja, ya tidak boleh ikut. Yang kedua melakukan pilpres ulang, ya boleh diikuti Prabowo tapi ganti wakil. Itu tuntutan 01. Tuntutan 03 diskualifikasi Prabowo Gibran dan lakukan pilpres ulang, hanya diikuti oleh Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Kalau ini dikabulkan, tentu yang dikabulkan antara diskualifikasi ini satu aja lah kita ikutin, nggak mungkin karena diskualifikasinya berbeda. Satu keinginannya Prabowo Gibran aja yang sementara 03 dua-duanya. Kita ikutin dulu dua-duanya didiskualifikasi dan MK memutuskan bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Putusan pertama. Putusan kedua dilakukan pilpres ulang yang hanya diikuti oleh 01 dan 03. Kalau ini keputusannya, pertama pertanyaan kita, apakah keputusan ini melanggar konstitusi? Ya jelas, konstitusi yang dilanggar. Dua, satu Undang-Undang Pemilu, yang kedua Undang-Undang tentang MK. Pertanyaannya, bagaimana kalau MK melanggar konstitusi? Ya, tentu ada konsekuensi hukumnya. Pertama, DPR bisa melakukan sidang darurat. Ya, MPR juga bisa melaksanakan sidang darurat tentang MK, karena ini sudah menyangkut konstitusi negara ya, konstitusi negara. Kedua, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa bertindak dengan mengeluarkan perpres ya atau perbu atau impres sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada presiden untuk menjaga stabilitas nasional. Bisa saja dalam menurut pandang saya MK kalau sudah melanggar konstitusi bisa saja MK ini dibubarkan. Itu dari sisi konstitusi. Kalau dari sisi keamanan, kalau ini terjadi, taruh kemungkinan pertama paslon 02 ya, yang pemilihnya mencapai 58% atau 60%, ya, mereka kan paslonnya tidak ikut. Logikanya, kalau paslonnya tidak ikut, apakah pemilih 02 ini ya akan mengikuti pemilu yang hanya pesertanya 01 dan 02 yang tidak disukai oleh para pemilih 02? Saya yakin dengan akal sehat kita, logika kita, pasti mereka tidak akan pergi ke TPS untuk memilih yang bukan yang mereka sukai. Pilihan bukan pilihan mereka. Tentu kalau ini terjadi, anggap semua pemilih 01
mengikuti pemilu, dan 03 juga mengikuti pemilu, di mana kita ketahui 01 jumlah yang memilih 01 hanya 24% dan 03 itu hanya 16%. Kalau kita jumlahkan jumlahnya hanya 40%. Kalau partisipasi pemilih hanya 40%, apakah pemilu dinyatakan sah? Tentu tidak. Ini adalah peraturan undang-undang, ya, logika hukum saja. Partisipasi di bawah 50% dianggap pemilunya tidak kredibel. Ini logika. Logika kedua, apakah pemilih 02 yang jumlahnya 96 juta ini akan diam begitu suara mereka tidak dianggap dan diabaikan? Apakah mereka yang 96 juta ini diam? Tentu tidak. Saya yakin tidak. Ya, saya yakin tidak. Dan apabila 96 juta ini bergerak, ya, apakah negara ini bisa dinyatakan aman? Lebih 58% loh rakyat Indonesia yang menyatakan kekecewaannya. Tentu akan terjadi, jelas negara akan chaos. Kalau sudah negara chaos, ya, presiden harus mengeluarkan keputusan tentang keadaan darurat. Kalau keadaan darurat dinyatakan oleh presiden, maka yang bertindak atau mengamankan negara ini adalah militer. Ya, siapa yang memimpin militer? Tentu Menteri Pertahanan. Dan militer diberikan kewenangan untuk bertindak, ya, melakukan apa saja demi keamanan negara. Bayangkan kalau itu yang terjadi. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang diinginkan 01 dan 03? Ya, anggap itu tidak terjadi. Masih kita berandai-andai saja. Oke, pemilih 02 ini bisa menerima, diam saja. Tentu dilakukan pemilu. Proses pemilihan presiden ulang ini kan ada butuh waktu lagi. Apakah bisa tercapai sebelum bulan Oktober? Karena bulan Oktober masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir, sementara presiden terpilih belum ada. Bagaimana kondisi negara? Bolehkah negara itu tidak ada presiden 1 detik saja? No. Kalau itu terjadi, berarti negara itu boleh dikatakan tidak ada negara lagi. Makanya saya hablul yakin para hakim konstitusi sampai ke sana pikirannya. Dalam keputusan hukum, ya, ini dalam keputusan hukum. Apabila keputusan hukum ini diterapkan, ya, keputusan hukum diterapkan, meskipun ini benar, jika diterapkan dapat mengganggu stabilitas nasional, ya, mengganggu keutuhan negara, hukum ini harus dikesampingkan dulu. Itu aturan hukum, ya, lebih berguna, ya, lebih diutamakan keutuhan negara, ya, stabilitas negara daripada pelaksanaan hukum ini. Jadi jelas para hakim tidak akan gegabah bertindak. Pertama, tidak akan berani melanggar konstitusi karena mereka adalah Mahkamah Konstitusi, dan kedua, tidak mau memutuskan yang menyebabkan stabilitas nasional terganggu. Ya, itulah pandangan saya. Tentu pandangan kita berbeda-beda, tapi kita coba tukar pikiran, ya, berbagi wawasan. Mudah-mudahan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat kita terima semua. Mari kita jaga keutuhan negara kita ini, ya. Pemilu ini, pemilihan presiden ini bukanlah akhir dari segalanya, ya. Masih ada 5 tahun ke depan pemilihan presiden. Yang penting lebih berharga keutuhan negara kita ini dari apapun jabatan atau kepentingan yang lainnya. Terima kasih. NKRI harga mati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.